Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Edukasi Indonesia atau EDIN akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar pemrograman web tahun 2021. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ari Rifki dengan NIM F1D 019068. Saya M. Audi Adian dengan NIM F1D 019056. Saya Pramudia Ekonti Taruno dengan NIM F1D 019086. Mungkin langsung saja kita jelaskan yang untuk teman saya yang pertama yaitu Muhammad Ali Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan apa itu Edukasi Indonesia atau EDIN. EDIN atau Edukasi Indonesia adalah website online course gratis yang ditujukan untuk pelajar SMP dan SMA serta tenaga pengajar untuk menunjang pembelajaran secara daring. EDIN menyediakan fitur materi, kelas, artikel, dan forum diskusi untuk siswa maupun tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu belajar, di mana materi yang tersedia itu dikemas semenarik mungkin agar lebih mudah dipahami dan menambah minat belajar para siswa, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Untuk sisi user sendiri, di EDIN itu ada 3 user. Yang pertama adalah pelajar untuk tingkat SMP dan SMA, kemudian guru untuk tingkat SMP dan SMA, dan juga ada admin yang mengelola website Edukasi Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan melakukan demonstrasi penggunaan Edukasi Indonesia. Ini merupakan landing page dari website Edukasi Indonesia. Terlebih dahulu kita akan melakukan login. Pertama-tama kita login dulu sebagai admin dari Edukasi Indonesia. Dapat memasukkan email dan password, kemudian masuk. Jika berhasil maka akan tertampil seperti inilah user interface dari EDIN. Ini dashboardnya. Kemudian jika ingin melihat user, admin dapat melihat user. Jika ingin melihat detail dari salah satu user, maka bisa mengklik tombol mata ini. Akan terlihat profil dari user yang sudah ada. Kemudian jika ingin melakukan penghapusan terhadap salah satu user, maka bisa memilih tanda pak sampah ini. Maka user pelajar pun akan terhapus. Jika ingin mencari salah satu user, maka bisa mencari melalui kolom pencarian. Maka tertampil misalnya Adian, maka akan tertampil yang namanya Adian. Kemudian di sini ada materi. Di sini admin dapat melakukan pengolahan mata pelajaran, dapat melakukan pengeditan di sini. Kita lihat dapat menuliskan judul, kemudian akan menulis sesuatu bisa melalui kolom yang ini. Seperti itu untuk materi. Sini juga bisa melakukan tambah, bisa mengklik judul juga dan bisa memasukkan isinya juga. Kemudian untuk kelas di sini admin akan dapat mengelola kelas-kelas yang sudah dibuat. Di sini untuk melihat kelas yang sudah dibuat. Kemudian ini untuk menghapus ya, untuk menghapus kelas yang ada. Misalnya kita akan menghapus kelas, maka sudah kelasnya sudah dihapus semua. Kemudian untuk pengelolaan artikel, di sini admin dapat mengelola artikel, dapat melakukan review. Kemudian dapat melakukan pengeditan seperti ini sama dengan pengelolaan kelas tadi. Kemudian dapat juga melakukan penghapusan jika ingin menghapus, dapat melakukan pencarian jika ingin mencari suatu artikel tertentu, dapat juga melakukan penulisan artikel di sini, bisa menulis apapun di sini yang ingin. Kemudian ini ada forum di mana admin dapat melihat forum atau diskusi yang sudah terjadi di sisi user, pelajar, dan guru. Admin dapat melihat apa sih yang disampaikan oleh user. Kemudian dapat juga melakukan penghapusan suatu forum diskusi. Seperti ini kurang lebih. Seperti ini untuk sisi adminnya. Kemudian sekarang untuk sisi
untuk sisi gurunya misalnya guru, karena kita belum membuat akun untuk guru, kita bisa bergabung di sini. Kita tuliskan namanya dulu, misalnya namanya adalah Zulkifli, emailnya adalah Zul, password misalnya kita set passwordnya dulu, statusnya adalah guru, jenjang SMP, misalnya di sini SMPN 5 Mataram saja. Kita dapat memilih foto. Ini foto untuk foto profil, misalnya kita pilih ini, maka bisa melakukan pendaftaran. Kemudian bisa pilih simpan di sini. Setelah membuat akun, maka guru dapat login dengan akun yang sudah dibuat tadi, bisa mengklik masuk. Begini halaman home dari tampilan home dari sisi guru. Kemudian sini ada materi, guru dapat memilih materi juga. Misalnya yang ingin memilih kelas, misalnya kelas 9, kemudian dapat memilih mata pelajaran yang ingin dibaca oleh guru untuk melakukan review mata pelajarannya. Kemudian sini misalnya guru milih kelas biologi, mata pelajaran biologi, akan terdapat juga bab-bab yang ada di dalam materi pelajaran biologi. Guru dapat melakukan klik bab untuk melihat isi dari materi pelajaran. Kemudian di sini ada fitur kelas, di mana fitur kelas ini guru dapat membuat kelas untuk laman diskusi dengan para siswanya. Di sini misalnya nama kelasnya biologi 1, mata pelajaran biologi misalnya, instansi SMPN 5 Mataram. Buat terlebih dahulu kita untuk melihat apa isi kelasnya, kita dapat klik ini, dapat dilihat di sini ada kode kelas yang baru diberikan, misalnya kita copy dulu untuk nanti diberikan ke pelajar. Di sini guru dapat melakukan pembuatan nama tugas begitu, kemudian memberikan pengumuman misalnya biologi kelas 9 misalnya begitu, maka dapat melakukan submit. Di sini kolom untuk diskusi dengan para pelajarnya, itu dia untuk menu kelas. Kemudian di sini artikel, akan ada artikel-artikel, di mana di sini ada kolom pencarian. Jika guru ingin mencari artikel tertentu yang ingin dibaca, maka akan muncul artikel yang muncul sesuai dengan keyword yang diminta. Kemudian di sini ada juga fitur forum. Ini guru dapat menjawab maupun bertanya dengan menuliskan judulnya terlebih dahulu. Misalnya di sini ada fisika mekanik, saya ingin menuliskan komentar gitu ya. Jika itu kita klik kirim di sini. Jika ingin melihat apa yang ditanyakan, bisa mengklik komentar yang sudah ada, maka bisa ditulis di sini. Ini bisa melakukan pengiriman, maka akan tertampil di sini. Kemudian di sini ada nama usernya, di sini ada profil untuk pengupdatean profil, misalnya ingin mengganti email gitu. Bisa kita simpan perubahannya di sini, maka update pun sukses dilakukan. Di sini juga ada kolom penulis, di sini ada logout, di sini ada hapus akun. Misalnya kita ingin logout berhasil. Selanjutnya kita akan dari sisi pelajar. Karena kita belum buat akun pelajar, maka kita bergabung lagi seperti tadi. Misalnya namanya Muhammad Ari Rizki, emailnya Ari. Selanjutnya kita atur dulu untuk statusnya siswa SMP. Kemudian jenjang ada SMP 5 Mataram. Kita akan memilih foto di sini, foto profilnya. Kemudian setelah memilih, kita bisa mengklik daftar, pendaftaran sukses. Maka tentu dengan cara yang sama, kita bisa melakukan login dengan akun yang sudah dibuat. Maka ini dia laman home dari sisi pelajarnya. Pelajar juga dapat melihat materi, kemudian memilih kelas, kemudian memilih mata pelajaran, kemudian mengklik bab untuk bisa membaca materi yang ada. Kemudian untuk kelas di sini siswa itu harus belajar dulu, harus bergabung dulu melalui kode kelas yang dibagikan oleh gurunya. Kita tadi sudah punya kode kelas, kita akan mencoba untuk bergabung. Kita pastikan saja di sini, kemudian kita klik gabung. Maka sudah berhasil kita bergabung dengan kelas yang sudah dibuat oleh guru tadi. Di sini ada tugas-tugas, kemudian di sini ada juga pengumuman, di sini ada kolom chat. Jika ingin melakukan pengumpulan tugas bisa melalui kolom telusur ini, seperti itu misalnya.
Itu dia untuk kelas. Kemudian di sini ada artikel, sama seperti guru. Misalnya ingin membaca artikel tertentu, bisa mencari melalui kolom pencarian, search. Kemudian setelah ditemukan, maka bisa membaca artikelnya. Seperti ini kira-kira tampilan dari fitur artikel. Kemudian untuk forum kurang lebih sama dengan guru. Di sini pelajar dapat memposting pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan yang sudah ada. Misalnya biologi dasar. Apa itu biologi misalnya? Maka bisa dikirim seperti ini, maka akan tertampil di sini. Jika misalnya pelajar ingin menjawab pelajaran yang pertanyaan yang sudah ada, maka cara kita dapat menuliskan komentar dari pelajar di sini. Misalnya cara belajar fisika itu banyak berlatih misalnya. Tinggal dikirim, maka akan tertampil di sini. Sama seperti sama seperti guru, ini juga ada proses update dari profil dari user pelajar. Misalnya ingin mengganti email gitu ya, sama seperti guru tadi ingin mengganti email, maka bisa disimpan perubahannya di sini. Update pun sukses dilakukan. Misalnya ingin melakukan logout, maka logout berhasil. Kita akan mencoba untuk melakukan hapus akun misalnya. Kita masuk terlebih dahulu, karena tadi kita sudah mengganti email ya, maka kita gunakan email yang baru. Jika user itu tidak berhasil melakukan login, maka akan tertampil pesan login gagal. Jadi JavaScript-nya di sini dari WebEdin ini sudah bekerja dengan sangat baik tentunya. Ini misalnya kita masukkan password, maka sudah berhasil masuk. Misalnya kita ingin menghapus akun, kita akan menguji untuk melakukan penghapusan akun, apakah berhasil atau tidak. Kita akan mencoba. Kita lihat akunnya kita sudah keluar dari halaman home. Kita akan mencoba lagi untuk login. Apakah berhasil? Ternyata login gagal. Berarti proses penghapusan akun itu sudah berhasil. Kurang lebih seperti ini demo dari user interface dan sistem website edukasi Indonesia. Terima kasih. Baik, saya ucapkan kepada teman saya sebelumnya. Sekarang saya sebagai yang sebagai front end akan menjelaskan beberapa hal, menjelaskan secara singkat CSS dan JavaScript yang akan digunakan. Baiklah, langsung saja ya. Nah, ini misalnya ini adalah menu login admin, ini adalah menu admin pada user. Di sini dari kita sama menjelaskan dari admin. Di sini ada tabel, di sini ada search bar. Nah, di sini kami menggunakan Bootstrap. Coba kita lihat misalnya di user.php. Di sini akan memanggil kelas dari Bootstrap seperti misalnya kelas from inline, terus ada kelas from control, terus ada placeholder search ini untuk menampilkan search pada placeholdernya. Kemudian ada name search ini untuk identifier dan untuk identifier PHP. Kemudian ini ada kelas ini adalah untuk memberikan style pada button yang ada pada search tadi, seperti button ini. Kemudian di sini ada table, di sini ada kelas table, di sini untuk memanggil kelas table yang ada dari Bootstrap. Ini adalah kelas table dari Bootstrap. Kemudian nama di sini adalah namanya memang setDark, tapi kami memberikan sedikit style pada CSS ini misalnya di user. Di sini misalnya kami memberikan table.teddark th, di sini mana dia? Table.teddark th, di sini kami memberikan stylenya yaitu background color warna biru. Di sini ada background color warna biru, benar, berhasil. Kemudian selain itu juga kami untuk icon-icon ini kami mengambil dari Font Awesome. Contohnya misalnya, ini contohnya misalnya Fafa trash. Ini artinya kami mengambil sebuah icon trash, icon bak sampah dari Font Awesome. Di sini terlihat icon bak sampahnya contohnya misalnya. Nah, di sini juga kami mengimplementasikan JS sederhana, misalnya diklik. Nah, ada muncul pertanyaan akan dihapus atau tidak. Ini dapat menolak misalnya.
Selanjutnya untuk bootstrapnya juga kami ada bootstrap di kelas. Ini sama stylenya, kemudian ada di artikel juga stylenya sama, tidak jauh beda, justru terlihat sama sekali. Nah kemudian ini juga merupakan kelas yang diambil dari fontawesome.com, icon yang diambil dari fontawesome.com. Sekarang coba kita lihat style yang ada pada homepage. Di sini pada homepage di sini ada default picture yang kalau misal tidak ada, coba kita inspect. Sebentar loh, kita ke header dulu ya. Kita ke header nih, misalnya ada header berwarna biru, kita inspect. Nah header judul sini kita berikan width 100%. Kenapa 100%? Karena header ini diambil dari ada ini judul. Nah ini headernya judulnya di sini kami berikan 100% karena memang akan kelas header ini karena memang sini akan dipenuhi semua oleh judul. Ada edukasi Indonesia. Ini font size-nya 200%, kemudian ada display inline block. Kemudian sini ada color warna ini, kemudian ada margin top-nya 19 pixel, kemudian ada margin padding left-nya 40 pixel, line height-nya 20 pixel. Kemudian selanjutnya mari kita coba lihat yang ada di kelas. Nah, kelas. Disuruh login dulu ya. Nah, pada login sini kita berikan sedikit shadow. Kita lihat di sini. Spek. Mana ya shadow-nya mana ya? Nah, ini kita berikan box shadow. Di sini ada sedikit terlihat shadow. Box shadow 0px, 1px, 6px, 6px, 4px berwarna abu. Di sini ada sedikit shadow. Di sini terlihat shadows. Kemudian di sini kalau kita lihat yang ini ketika kita hover akan berubah. Nah ini kan login button. Nah ini. Entahlah di mana bagian quote-nya, tapi kalau misalnya kita hover bakal berubah sedikit warnanya di sini. Selanjutnya kita coba loginnya menggunakan akun nikitarunajima.com 1 2 3 4. Login gagal, mungkin karena ganteng. 1 2 3 4 login. Nah, berhasil. Nah, di sini ada foto sebagai user yang sudah login. Kita coba lihat ya di profile. Nah, ini pada kelas profile ini kami menggunakan Bootstrap. Ini kami menggunakan Bootstrap. Ini ada nama, ada email, ada asal sekolah. Kemudian sini untuk buttonnya kami berikan Bootstrap juga. Coba kita lihat di profile. Ini profile. Misalnya ini keberikan kolom mid tree, terus ada row, close row. Nah nih container rounded background white, margin top 1 misalnya. Di sini deflex. Nah ini deflex slash kolom item text center dan sebagainya. Nah ini kelas rounded circle untuk membuat ini menjadi bundar. Kemudian mana lagi? Ini yang ini kolom ini untuk menentukan ukuran dari atau wilayah yang diberikan untuk sebuah elemen. Ini MT3 ada margin top 3, ada pengaturan di Bootstrap sekian cm atau sekian pixel, berapa gesernya dan sebagainya. Ini untuk yang ini. Kemudian kita lihat lagi yang ini ada. Coba kita lihat button ini adalah dari Bootstrap ya, di button ada button. Nah ini button primary. Kalau button primary di Bootstrap itu dia akan berwarna biru, sehingga sini ada sedikit berwarna biru muda itu karena kelasnya button primary. Selanjutnya kalau misalnya kita taruh merah di sini maka dia akan bernama danger ya. Mana danger? Lebih danger. Coba kita cari ya. Danger. Ini danger zone. Ini diberikan warna border 3px add experience. Ini nama kelas-kelas yang memang diambil dari Bootstrap. Nah, selanjutnya untuk JavaScript-nya di sini ada beberapa JavaScript yang memang kita gunakan. Oh, namun sebelum itu kita ada sedikit menggunakan CSS animations. Misalnya kita klik artikel sini akan ada animasi sedikit yang muncul. Itu ada dari kita merupakan peran dari CSS animation di sini. Nah, pada body yang memberikan animation 0,7 detik is out fade. Nah, ini fade merupakan ada animasi yang ini. Keyframes, fade merupakan keyframes, opacity-nya bakal 0, kemudian ketika dia 100% on load, dia bakal opacity-nya 1. Nah, itu diberikan transisi selama 1 detik. Makanya ada terlihat sedikit ada. Nah,
feed seperti itu ketika page-nya di load. Nah, selanjutnya kita berpindah ke JavaScript. JavaScript yang akan gunakan di sini. Nah, ini contoh JavaScript sederhana yang akan digunakan. Kita lihat ya di namanya itu JS, logout.js. Nah, sini kami menangkap elemen foto profil yang ini, menangkap elemen foto profil. Habis itu kita menangkap elemen logout. Elemen logout adalah seluruh ini dinamakan elemen logout ya, kami memang kurang kreatif memberikan nama, tapi ini dinamakan elemen logout yang kotak ini. Selanjutnya ada kami menangkap konteks HTML ini tapi tidak jadi digunakan ya. Kemudian selanjutnya ada foto.eventListener. Foto adalah foto profil tadi. Apabila on click akan didengarkan eventnya apa yang akan dilakukan. Di sini kalau dia bisa di on click bakal dicek apabila memang sudah muncul, maka ketika diklik lagi dia bakal menghilangkannya. Ini kan sudah muncul, ketika diklik lagi bakal menghilang. Namun jika hilang, ini else, namun jika hilang ketika diklik akan memunculkan lagi. Nah. Selanjutnya ada beberapa library yang kami gunakan untuk JavaScript. Di sini misalnya di forum kita menggunakan jQuery, mana dia di sini. Ini untuk memberikan komentar ini menggunakan jQuery. Ini komentar yang hide dan muncul ini menggunakan jQuery ya. Coba kita lihat di forum. Nah ini nih. Kita menggunakan di sini var.comment untuk menangkap nama elemen komentarnya. Terus collect function. Ini $forms. Ini slide to go slow function. Animation complete. Nah ini adalah contoh jQuery yang kita pakai. Di sini kita panggil jQuery di atas. Ini ada Ajax, Google APIs.com, Ajax, Libs, jQuery 3, sekian. Ini adalah merupakan library yang kita pakai. Selanjutnya juga memang ada library yang lain, misalnya untuk placeholder. Kita lihat di admin ya. Nah di admin, kita lihat di admin. Sini ada placeholder. Ini adalah bootstrap semua, artikel misalnya. Tambah artikel. Nah ini ada placeholder, ini merupakan JavaScript dari bawah library ada namanya CK Editor. Nah, CK Editor adalah editor teks kayak WYSIWYG untuk untuk menulis agar direkam sesuai dan diinput ke database sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Misalnya kita bisa berikan bold ini agar di bold nanti ketika di artikelnya ditampilkan. Rasa sekian dari saya, mungkin cukup dari saya. Perlebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan back-end dari website ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan session yang kami gunakan pada web kami ini ya. Oke, di sini pada saat login ini kami mengaktifkan session login. Ada juga session role, ID usernya sama foto profile ya. Oke, di sini di halaman login, jika session loginnya sudah terisi, maka dia akan diarahkan ke menu index ya. Begitu pula dengan di halaman buat akun. Oke, di header ini ada session base URL ya. Di sini juga ada session login, dimana kalau dia sudah login maka dia akan menampilkan ada menu-menu untuk usernya. Untuk di kelas ini dia memakai sini cek login ya. Kita lihat cek login. Oke, di sini jika user belum login maka dia akan diarahkan ke menu login.php ya. Jika itu adalah admin maka dia cek role-nya dulu. Jika dia admin maka dia akan diarahkan ke dashboard ya. Oke, mungkin kita lihat ini misalnya di sini. Jika kita mau mengakses kelas, kita belum login, maka kita akan diarahkan ke menu login. Dan ketika kita sudah login, kita mau kembali ke menu login, maka kita langsung diarahkan ke menu index. Oke, selanjutnya ciri-ciri penting yang kami gunakan. Pertama kita lihat di sini ada di kelas ya.
Oke, di kelas ini query untuk menampilkan kelas-kelas yang telah diikuti, atau kelas di mana user ini bergabung ya. Seperti contohnya ini user Audi ini belum bergabung kelas manapun karena dia guru, dia bisa membuat kelas di sini. Misalnya ini Mandi Mataram, matematika, Mataram. Nah, dia menampilkan kelas yang dimiliki ya. Terus jika kita masuk, nah di sini ada query di sini untuk menambahkan tugas dan untuk menambahkan pengumuman ya. Nah, di sini jika tugasnya ditekan atau pengumumannya ditekan, maka tambah tugas setelah pengumumannya akan dijalankan di function tambah tugas. Nah, di sini query-nya itu insert into tugas, di mana dimasukkan ID group, ID sama tugasnya apa, sama waktu pembuatan tugas tersebut. Untuk pengumuman, oke, ini akan ditambahkan ke tabel pengumuman dengan value-nya ini ya. Oke, jika kita login sebagai pelajar, kita bisa bergabung ke kelas yang dibuat oleh user guru ya. Misalnya ini kita masukkan kode kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, maka ini akan ditampilkan kelas yang sudah diikuti di dalam kelas ya. Di sini terus kita coba tambahkan tugas pertama, tugas kedua. Oke, di sini kumpulkan tugas. Oke, di sini kita lihat di bagian pelajarnya. Oke, di sini terdapat 4 pengumpulan tugas ya. Dan ini pengumuman yang tadi diberikan. Oke, jika user mengumpulkan tugas, submit, maka tugas yang telah dikumpulkan tadi akan hilang ya. Misalkan tugas yang belum dikumpulkan. Oke, di sini tugas. Ini query-nya untuk menampilkan tugas-tugas yang ada pada kelas tersebut, dan ini untuk menampilkan pengumuman yang ada di kelas tersebut ya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat member-member dari kelasnya ya. Oke, untuk query-nya di sini pertama dia akan menampilkan atau mencari data guru yang memiliki kelas tersebut. Dalam kasus ini Audi. Terus setelah itu dia akan menampilkan data siswa-siswa yang bergabung di grup belajar tersebut. Dalam kasus ini hanya Adian saja ya. Guru dapat menghapus siswa yang, atau dapat mengeluarkan siswa yang diinginkan. Oke, di sini kita bisa melihat siswa-siswa yang mengumpulkan tugas. Nah, di sini daftar tugas yang telah dikumpulkan. Di sini. Oke, di sini query untuk menampilkan nama tugasnya ya. Ini dan ini ya. Yang kedua, datanya ini untuk menampilkan ini untuk menampilkan yang nama guru belajar sama nama tugasnya. Ini menampilkan tugas-tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa yang ada di guru belajar tersebut ya. Oke, selanjutnya di menu artikel. Di sini di menu artikel ini akan ditampilkan artikel-artikel yang telah dibuat oleh admin ya. Nah, di sini select bintang, yang ini select bintang per artikel akan ditampilkan berdasarkan waktu
waktu yang terbaru ya. Berarti artikel yang paling baru dibuat akan berada di paling atas. Ini untuk query pencarian di artikelnya. Misalnya kita mencari Android ya. Nah, maka akan tampil cuma satu artikel karena ini ada hubungan sama Android ya. Oke, untuk forum sama seperti artikel tadi, dia akan menampilkan forum-forum yang telah dibuat oleh user-user yang lain berdasarkan waktu yang terbaru ya. Ini query-nya. Oke. Setelah itu di sini dia bisa melakukan komentar. Di mana di sini forum ya, di sini dia akan menampilkan komentar-komentar yang ada di forum yang bersangkutan ya. Misalnya di sini ini komentarnya ada cuma satu ya yang tadi, maka dia akan menampilkan ini saja. Ini diurutkan berdasarkan yang paling lama komentar ditambahkan. Terus kalau mau menambahkan forum pertanyaan yang baru, maka dia akan menjalankan post forum yang ada di tabel atau di file function ya. Post forum. Nah, di sini query-nya itu insert into diskusi, values, ID usernya, siapa yang mengupload, sini ID forumnya, ID diskusinya, terus judul sama topik sama waktunya ya, waktu penghapusan ya. Oke, mungkin itu saja query-query penting yang ada di web ini. Sekian, bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Oke, saya lanjutkan ke rekan saya.